Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas model matematika melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel dan bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan liniernya dari suatu grafik. Kita juga sudah membahas menentukan grafiknya atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier pada soal cerita ya. Nah, hari ini kita akan menentukan model matematika. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika berdasarkan permasalahan nyata. Kemudian, peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan nyata berdasarkan model matematika yang dibuat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari sebuah grafik, ya. Nah, sekarang ini kita ingat dulu materi sebelumnya. Menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada sebuah SPLT Devi. Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ada X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 7. Kemudian 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, di mana X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Langkahnya gimana? Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Dan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian, untuk titik potong sumbu X, kita punya, kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 7. Nih ya, kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 7. Berarti titiknya adalah 7,0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 3,5 atau 7/2 ya. Kemudian kalau yang pertidaksamaan yang kedua, titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Y-nya 0, ini 0, berarti 2X sama dengan 5. Maka X-nya adalah 5/2 atau 2,5. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang 0, maka Y-nya adalah 5. Titiknya seperti ini. Kemudian buat dalam garis kartesius. Kemudian uji titik dan tentukan DHP-nya. Nah, di sini udah ada ya. Buat di garis kartesius atau grafik diagram kartesius, kita punya titiknya berapa aja? Yang pertama, pada pertidaksamaan pertama, titiknya adalah 7,0 dan 0,35. 0,35 ditarik garis, arsirannya ke bawah. Ya, kurang dari sama dengan. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y yang pada pertidaksamaan yang kedua, itu titiknya 2,5,0, berarti ini 2,5,0 atau 5/2,0 dan 0,5. Lalu tarik garis, diperoleh seperti ini garisnya, arsirannya ke bawah karena tandanya kurang dari, dua-duanya kurang dari. Nah, kemudian kita uji titiknya di daerah yang diarsir 2 kali. Di sini ingat, X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0, berarti DHP-nya hanya yang ini. Nah, ini DHP-nya. Ini DHP-nya, maka kita bisa uji titik. Uji titiknya di daerah DHP sini. Paling mudah mengambil titik adalah 1,1 ya. Nah, sekarang kita akan membuat model matematika.
Yang pertama adalah tentukan variabelnya terlebih dahulu, lalu buat dalam tabel, kemudian buat sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian selesaikan dengan cara yang sama pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini. Seorang tukang roti akan membuat dua jenis roti, misalkan roti A dan roti B. Roti A memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan roti B memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti adalah 1.500. Roti A ya, dan roti B adalah 2.000. Jumlah persediaan bahan tepung ada 4 kilo dan mentega ada 1,2 kilo. Buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Nah, bagaimana cara membuat model matematikanya? Langkah awal kita harus menentukan variabelnya dulu. Di sini yang jadi variabelnya tepung, apakah tepung dan mentega atau roti A dan roti B. Nah, di sini kita harus menentukan mana yang menjadi variabelnya. Kita lihat di sini. Yang berkaitan, yang menimbulkan hasil maksimum atau minimum atau ke fungsi objektifnya, itu yang di mana? Yaitu di harga jual. Ya. Jadi kalau misalnya kita jual sekian, nanti hasilnya berapa? Banyak maksimumnya. Kita bisa mendapatkan keuntungan maksimum atau pendapatan maksimum. Tapi kita juga bisa menentukan pendapatan minimum. Nah, maka dari situ kita jadikan roti A dan roti B sebagai variabel. Ya. Karena di sini ada biasanya kalau maksimum minimum kaitannya dengan angka atau harga ya. Kalau berkaitan dengan harga, maka itu yang menjadikan variabel. Kita lihat penyelesaiannya. Misalkan roti A adalah X dan roti Y adalah B. Nah, kita buat ke dalam tabel terlebih dahulu. Roti A sebagai X dan roti B sebagai Y. Nah, berarti untuk roti A tepungnya ada 200, menteganya 25. Sementara roti B tepungnya 100, menteganya 50. Persediaannya adalah tepung ada 4 kilo atau 4.000 gram, sementara mentega ada 1,2 kilo atau 1.200 gram. Ya. Nah, dari sini kita buat ke dalam model matematika. Di sini 200x, 200 roti A ya, X, ditambah 100 untuk roti B, terigunya, itu tidak akan melebihi dari 4.000 gram. Karena persediaannya hanya ada 4.000. Disederhanakan, maka diperoleh 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Itu untuk tepung. Nah, untuk mentega di sini ada 25x untuk roti A ya, dan 50 gram untuk roti B menteganya. Ini juga sama, tidak akan lebih dari 1.200. Nah, tidak akan lebih dari 1.200. Kalau kita sederhanakan, dibagi 25, diperoleh X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Nah, sehingga diperoleh sistem pertidaksamaan linearnya adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Dengan X-nya pasti lebih besar sama dengan 0. Dan Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, itu adalah model matematikanya. Seperti itu ya.